Perkenalkan, nama saya Emilia Rosalia. Saya dari kelas D13, NIM 2213062194. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial dan antropologi budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Nah, dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak hidup sendiri. Mereka membentuk komunitas dan kebudayaan yang kompleks. Namun, dalam perjalanannya, berbagai persoalan muncul akibat interaksi sosial dan perbedaan budaya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami masalah sosial serta melihatnya dari perspektif antropologi budaya agar kita bisa menganalisis secara mendalam dan mencari solusi yang tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah sosial. Nah, jadi masalah sosial itu adalah suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak ideal oleh sejumlah besar orang dalam masyarakat. Dan kondisi tersebut membutuhkan perbaikan melalui tindakan yang kolektif. Contoh ciri-ciri masalah sosial, misalnya yang pertama itu bersifat merugikan masyarakat atau individu. Kemudian yang kedua dilihat sebagai penyimpangan dari norma-norma sosial. Yang ketiga memerlukan penanganan dari masyarakat dan atau negara. Dan yang keempat yaitu bersifat berkembang dan dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini contoh masalah sosial yaitu ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kemudian kenakalan remaja, ketimpangan gender, terus intoleransi antar agama atau etnis, korupsi, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu pengertian antropologi budaya. Antropologi budaya adalah cabang dari antropologi yang mempelajari budaya manusia, mulai dari nilai, norma, bahasa, sistem kepercayaan, adat istiadat, sampai simbol-simbol budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, tujuan dari antropologi budaya yaitu memahami perbedaan dan persamaan budaya, kemudian menjelaskan bagaimana budaya membentuk perilaku manusia, kemudian menganalisis konflik dan perubahan sosial dari sudut pandang budaya, kemudian mendorong sikap toleransi dan pemahaman antar budaya. Selanjutnya yaitu konsep kunci dalam antropologi budaya. Yang pertama yaitu ada etnosentrisme, yaitu menilai budaya lain dari sudut pandang budaya sendiri. Yang kedua ada relativisme budaya, yaitu memahami budaya lain dan perspektif mereka sendiri. Yang ketiga yaitu akulturasi dan asimilasi, yaitu proses pertemuan dan perpaduan dua budaya. Yang keempat yaitu ekulturasi, proses seseorang mempelajari budaya sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan masalah sosial dengan antropologi budaya. Antropologi budaya membantu kita memahami akar budaya dari suatu masalah sosial. Banyak masalah sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau politik, tetapi juga oleh benturan budaya, ketidaktahuan terhadap budaya lain, atau ketimpangan dalam struktur sosial budaya. Contohnya yaitu intoleransi antar agama atau etnis. Dapat dijelaskan lewat konsep etnosentrisme. Kemudian contoh lainnya itu kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini bisa dikaji melalui norma-norma patriarki dalam budaya tertentu. Kemudian diskriminasi terhadap suku minoritas, yaitu berhubungan dengan proses asimilasi yang tidak seimbang. Kemudian ada kenakalan remaja di perkotaan, yaitu berkaitan dengan krisis identitas budaya dan kurangnya pengawasan nilai budaya lokal. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab umum masalah sosial. Dilihat dari perspektif budaya. Yang pertama yaitu perubahan sosial yang terlalu cepat. Globalisasi memicu pergeseran nilai dan norma tradisional. Contohnya gaya hidup konsumtif dan individualis menggantikan nilai gotong royong. Yang kedua yaitu ada konflik antar budaya, yaitu ketidaksesuaian norma budaya antar kelompok. Contohnya konflik antara pendatang dan warga lokal karena perbedaan adat dan nilai. Yang ketiga yaitu modernisasi tanpa pendampingan budaya. Nah, di sini ada banyak masyarakat mengadopsi teknologi tanpa memahami dampaknya terhadap budaya lokal.
Contohnya, media sosial yang mengubah cara remaja berinteraksi secara drastis. Kemudian, ketimpangan sosial budaya. Adanya kasta, kelas, atau status sosial yang dilegitimasi oleh budaya. Contohnya, perempuan yang tidak mendapat hak pendidikan karena tradisi lokal. Selanjutnya yaitu ada studi kasus nyata. Yang pertama yaitu masalah sosial, contohnya konflik etnis di Indonesia. Konflik seperti yang pernah terjadi di Ambon atau Poso seringkali diawali oleh perbedaan identitas budaya dan diperparah oleh faktor ekonomi serta politik. Antropologi budaya dapat menjelaskan bagaimana simbol-simbol budaya menjadi sumber solidaritas, tapi juga pemisah jika tidak dipahami secara inklusif. Yang kedua yaitu masalah sosial atau perkawinan anak. Masih terjadi di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh sistem nilai budaya lama. Dalam perspektif antropologi, ini bisa dianalisis dari proses enkulturasi dan sistem kekerabatan yang masih patriarkal. Selanjutnya yaitu masalah sosial, urbanisasi, dan hilangnya identitas budaya. Kota besar seperti Jakarta atau Surabaya mengalami urbanisasi masif. Banyak pendatang kehilangan identitas budaya asalnya dan tidak pula terintegrasi ke budaya kota. Hal ini bisa memicu alienasi sosial, kriminalitas, bahkan ekstremisme. Selanjutnya yaitu peran antropologi budaya dalam penanganan masalah sosial. Pemetaan budaya masyarakat. Antropologi membantu pemerintah atau LSM memahami struktur sosial dan budaya lokal sebelum intervensi dilakukan. Yang kedua yaitu dialog antar budaya. Mendorong dialog yang menghargai nilai lokal tanpa menghakimi dengan standar luar. Yang ketiga yaitu pelestarian budaya. Mencegah hilangnya identitas budaya yang bisa memicu disorientasi sosial. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Antropologi budaya menjadi dasar kurikulum yang mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Nah, jadi masalah sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi budaya. Tanpa memahami akar budaya dan struktur sosial masyarakat, kebijakan atau program sosial hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Oleh karena itu, pendekatan antropologi budaya sangat penting dalam menganalisis, memahami, dan menyelesaikan masalah sosial secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran kearifan lokal dalam mengatasi masalah sosial. Kearifan lokal adalah nilai-nilai dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial secara damai dan manusiawi. Contoh kearifan lokal yaitu yang pertama, musyawarah adat. Di banyak daerah di Indonesia, konflik sosial diselesaikan lewat forum adat, bukan pengadilan. Nah, ini dapat menumbuhkan rasa keadilan dan keterlibatan bersama. Yang kedua yaitu gotong royong. Budaya kerjasama ini mampu mengurangi beban sosial seperti kemiskinan dan bencana. Kemudian upacara dan ritual komunal berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan penguatan solidaritas kelompok. Selanjutnya yaitu masalah sosial global yang juga berkaitan dengan antropologi budaya. Antropologi budaya tidak hanya fokus pada budaya lokal, tapi juga melihat masalah sosial dalam konteks global. Yang pertama yaitu migrasi dan multikulturalisme. Banyak negara mengalami gelombang imigran yang membawa budaya baru. Jika tidak dikelola, bisa memicu konflik identitas, diskriminasi, dan marginalisasi. Kemudian globalisasi budaya. Budaya lokal terancam oleh penetrasi budaya global. Contoh, anak muda lebih mengenal budaya pop luar daripada tarian atau musik tradisional. Kemudian krisis lingkungan dan budaya lokal. Proyek industri besar seringkali menggusur masyarakat adat dan merusak lengkap budaya. Contohnya masyarakat adat yang kehilangan hutan dan sumber penghidupan karena tambang. Kemudian, dampak masalah sosial terhadap kebudayaan. Yang pertama, erosi budaya.
Ketika masalah sosial, seperti kemiskinan atau urbanisasi memaksa masyarakat meninggalkan adat dan tradisinya. Contoh, anak muda malu berbicara dalam bahasa daerah. Yang kedua, komersialisasi budaya. Nilai-nilai budaya berubah menjadi komoditas, kehilangan makna spiritual atau solusinya. Contoh, ritual adat dipentaskan untuk wisata tanpa makna sakral. Yang ketiga yaitu kehilangan jati diri budaya. Masyarakat tidak lagi merasa memiliki akar budaya sendiri akibat dominasi budaya asing. Nah, jadi kesimpulannya yaitu masalah sosial adalah persoalan-persoalan nyata dalam masyarakat yang berdampak negatif bagi kehidupan bersama, seperti kemiskinan, ketimpangan, kekerasan, atau konflik antar kelompok. Nah, masalah-masalah ini tidak hanya berakar pada faktor ekonomi atau politik, tetapi juga pada struktur budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat.